Mari kita masuk dalam doa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami masih melanjutkan eksposisi Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan kami mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Dan kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan semikian rupa sehingga setiap kata yang dia ucapkan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan dibungkus dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, sehingga tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan ketundukan, sehingga kami percaya pada kebenaran firman, dan kami bisa menjadi penanggap firman, bahkan kalau bisa pemberita firman. Sehingga pada akhirnya engkau lebih diperkenan dan lebih dipermuliakan. Kami sadar dimanapun dan kapanpun firman yang sungguh-sungguh dari Tuhan disampaikan, setan pasti bekerja. Kami mohon kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan serangnya di dalam bentuk apapun, sehingga tak peduli apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah sesi yang ke-6 dari eksposisi Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan saya memberikan tema atau judul transubstantiation yang asli versus transubstantiation yang abal-abal atau palsu. Mari kita membaca teksnya sekali lagi ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, taruhlah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kita sudah membahas banyak hal ya pada bagian yang terakhir, itu betul-betul mujizat atau tidak. Ada yang mengatakan cuma trik sulap dan macam-macam hal yang lain atau tafsiran-tafsiran yang konyol. Tapi kita percaya bahwa itu betul-betul suatu mujizat. Air yang diubah menjadi anggur. Sekarang saudara, pada poin yang kelima ini kita membahas suatu pertanyaannya. Mengapa Yesus itu menggunakan air? Dan bukannya langsung menciptakan anggur. Kalau dia mau, dia sama mudahnya bagi dia, saudara ya. Tempayan-tempayan yang kosong itu tahu-tahu bang isi anggur semua.
Kenapa dia suruh isi air lalu baru diubah menjadi anggur? Memang sebetulnya kalau mau menjawab secara mutlak mungkin tidak bisa diketahui dengan pasti. Tetapi pulpit commentary ini berkata demikian. 3. Menggunakan bahan-bahan yang ada. Jadi ini cara dari dia ya. Kalau mau melakukan mujizat itu dia menggunakan bahan-bahan yang ada. Mungkin adalah sama mudahnya bagi Yesus untuk memenuhi belanga-belanga atau tempat-tempat kosong dengan anggur. Langsung kasih anggur, ya. Sama mudahnya seperti mengubah air dengan mana ia memilih bahwa belanga-belanga atau tempat-tempat itu harus dipenuhi. Tetapi ini bukan caranya. Dia tidak melakukan mujizat-mujizat demi mujizat-mujizat itu sendiri. Ia mengambil bahan yang ada dan mengerjakannya. Lalu pulpit commentary ini memberikan penerapan untuk kita dalam bagian ini. Ini merupakan suatu pelajaran yang bagus bagi kita untuk dipelajari. Hendaklah kita menggunakan keadaan-keadaan dalam mana providensia ini pelaksanaan rencana Allah ya, telah menempatkan kita. Orang-orang dengan siapa providensia telah menghubungkan atau menyatukan kita dan berusaha dan berjuang untuk menggunakan mereka untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara, tidak usah memikirkan apa yang tidak ada. Yesus melakukan mujizat menggunakan apa yang ada. Yang ada saat itu tempayan, ada air, pakai. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan atau apapun, pakai apa yang ada. Jangan berkata andai kata. Andai kata aku kaya, aku akan beri persembahan kepada Tuhan dan sebagainya. Karena kekayaannya tidak ada. Kok andai kata buat apa? Kedua, kalau ada, belum tentu kalau saudara tidak berubah pikiran. Pada saat kaya, ternyata tidak digunakan Tuhan, digunakan untuk bersenang-senang dan sebagainya. Atau andai kata, aku punya karunia ini, karunia itu, aku bisa berkhotbah, aku bisa berdebat, aku bisa mengajar, dan sebagainya, aku bisa tulis buku, wah aku akan melayani Tuhan. Tidak usah mikir andai kata dalam hal itu, saudara. Pikirkan karunia apa yang ada dalam diri saudara. Kalau itu saja saudara belum tahu, saudara perlu berdoa banyak untuk diberikan pencerahan oleh Tuhan. Dan pada saat yang sama mencoba untuk melayani. Sampai saudara tahu karunia yang ada pada diri saudara itu apa. Pada waktu saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, saya tidak tahu kalau saya bisa khotbah. Saya pikir tidak salah Tuhan memanggil saya. Saya paling takut berdiri di muka umum. Jadi khotbah bagaimana toh? Tapi saudara, ternyata sedikit demi sedikit dia melatih. Dan ternyata saya bisa ngajar, mulai mengajar sekolah minggu, khotbah sebagai pengkhotbah awam, lalu lama-lama bisa. Jadi akhirnya bisa ngajar, bisa khotbah, bisa debat, bisa nulis buku. Tadinya saya tidak tahu. Jadi saudara, memang dalam melakukan pelayanan mesti nyoba juga. Coba jadi guru sekolah minggu, coba jadi pengikut paduan suara, atau jadi pemimpin pujian, Jerman dan sebagainya itu. Coba pelayanan-pelayanan itu dan minta masukan dari orang-orang yang mau jujur dan terbuka. Aku cocok atau tidak? Saya kira sebetulnya saudara sendiri bisa merasakan cocok atau tidaknya. Tapi yang jelas, kita mesti cari tahu dulu karunianya apa. Tahu. Lah, itu digunakan. Tidak usah andai kata punya karunia yang hebat-hebat, tumpang tangan orang sembuh, tangking setan. Tidak usah mikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Apa yang ada, gunakan itu. Juga keadaan. Andai kata gerejaku besar. Andai kata gerejaku duitnya banyak. Andai kata jemaatku banyak. Dan ini itu. Andai kata ada orang yang bantu aku pelayanan. Tidak usah andai kata, saudara. Itu tidak ada. Tidak usah pikirkan. Pelayanan dari hal-hal yang tidak ada. Tapi pelayanan dari hal-hal, keadaan-keadaan
orang-orang dalam mana providensia Allah itu telah menempatkan kita. Adanya orang-orang seperti ini. Sumber daya manusia ini, pakai ini. Yang tidak ada, tidak usah dipikirkan. Kita boleh berdoa minta itu. Tapi selama itu belum ada, tidak usah dipikirkan. Adanya uang sekian, dia pakai ini. Adanya tempat seperti ini, pakai ini. Sekarang, bisanya pakai Zoom. Bisanya pakai streaming. Ya sudah pakai itu. Andai kata gereja kembali seperti dulu. Tidak usah andai kata. Kalau sekarang bisanya ini, pakai ini. Jadi saudara, berhentilah mengandai-andaikan sesuatu, keadaan ideal, yang seandainya ada atau terjadi, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang bagus untuk Tuhan. Yesus menggunakan apa yang ada. Lalu melakukan mujizat dengan hal-hal yang ada itu. Dan kita meniru dari dia. Apa yang ada, kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6. Mujizat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Khususnya cara dia melakukannya. Itu membuktikan keilahiannya. Sebetulnya tanpa mempedulikan caranya dia melakukan. Itu sudah membuktikan keilahiannya. Kalau nabi atau rasul, siapapun yang manapun melakukan mujizat. Sehebat apapun. Mereka melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Kalau rasul-rasul dalam nama Yesus dan sebagainya. Tapi kalau Yesus, dia tidak pakai hal-hal seperti itu. Dia melakukan mujizat dengan kuasanya sendiri. Tapi dalam kasus ini, ada penasihat-penasihat yang menambahkan, khususnya cara dia melakukan mujizat ini, dalam kasus ini. Cara bagaimana? Mari kita melihatnya. Matthew Henry mengatakan demikian. Dengan ini, Kristus menunjukkan dirinya sebagai Allah dari alam. Dia berkuasa atas nature atau alam. Alamiahnya itu air. Berubah oleh kuasa dia menjadi anggur yang alamiahnya beda. Jadi dia menunjukkan dia sebagai Allah. Dari alam. Yang membuat bumi mengeluarkan atau menghasilkan anggur. Mazmur 104, 14, 15. Penarikan darah. Ya darah bukan betul-betul darah. Ya, tapi maksudnya cairan merah itu ya. Dari buah anggur setiap tahun. Dari embun atau air dari bumi. Tidak kurang dari suatu pekerjaan kuasa. Jadi sebetulnya Tuhan ini melakukan hal ini kan sehari-hari dia lakukannya. Orang tanam bijinya anggur, tumbuh pohon anggur, keluar buah anggur. Loh, itu apa yang diserap? Ada pupuk, ada air. Tuhan ubah menjadi buah anggur yang mengeluarkan jus anggur. Dan itu Tuhan lakukan setiap. Jadi itu alam sebetulnya. Itu juga suatu pekerjaan kuasa. Sebetulnya itu suatu mujizat air juga yang dia serap. Menjadi cairan anggur itu. Tapi saudara, perhatikan ini sekarang. Sekalipun kalau sesuai dengan hukum alam yang biasa, itu bukanlah suatu pekerjaan yang luar biasa seperti ini. Karena itu hukum alam dan sehari-hari terjadi, maka itu bukan hal yang aneh. Gitu loh. Andai kata itu terjadi cuma sesaat, orang sebetulnya juga aneh, merasa aneh. Kenapa pohon itu nyerap air? Bahkan saudara kencingi pun itu nyerap kencing saudara. Nanti buah anggurnya tidak lalu bau kencing. Saudara kasih pupuk kandang. Maaf, kotoran orang, kotoran binatang. Dia serap itu. Apakah buah anggurnya nanti bau kotoran? Tidak ada. Kok bisa? Dia nyerap air, nyerap kencing lah. Nyerap kotoran. Keluar anggur, dimakan manis. Difermentasi bisa menjadi wine. Tapi itu terjadi sehari-hari. Maka dianggap biasa. Nah, dalam kasus Kristus mengubah air menjadi anggur, dia membypass itu. Kita baca dulu ya ayatnya yang dia berikan pakai referensi ini ya. Di sini.
Mazmur 104 dan 15. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur. Jadi Tuhan yang menumbuhkan anggur, yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi ayat ini memang Tuhan bekerja mengeluarkan anggur. Ya, kita lihat kata-kata dari J.C. Ryle. Kalau dalam mana mujizat itu dikerjakan layak mendapatkan perhatian khusus. Di sini baru dia menekankan cara. Materi tadi belum. Kita tidak diberitahu, perhatikan ini ya, tentang tindakan lahiriah yang bisa dilihat. Ya, dia gerakkan tangan atau tumpangi tangan, itu tindakan lahiriah yang bisa dilihat. Yang mendahului atau menyertainya, menyertai mukjizat itu. Tidak dikatakan bahwa ia menyentuh tempayan-tempayan berisikan air yang dibuat jadi anggur itu. Tidak dikatakan bahwa ia memerintahkan air itu untuk mengubah kualitas-kualitasnya. Atau bahwa ia berdoa kepada Bapaknya di sorga. Tidak ada ya. Nyentuh. Yang tidak ada. Memerintahkan air dari anggur. Tidak ada. Kalau waktu dia membangkitkan Lazarus, dia berkata, Lazarus keluar. Jadi ada mujizat-mujizat yang dilakukan dengan kata-kata, aku mau, jadilah sembuh, dan sebagainya. Tapi di sini saudara, tidak ada. Jadilah anggur, tidak ada. Jadi tidak dikatakan dia memerintahkan air untuk mengubah kualitasnya. Juga tidak ada dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Lalu apa yang ada? Perhatikan ini. Ia hanya menghendaki perubahan itu. Hanya menghendaki. Dalam hatinya, dalam pikirannya, aku mau engkau berubah. Dan itu terjadi. Kita tidak membaca tentang nabi atau rasul dalam Alkitab yang pernah mengerjakan suatu mujizat dengan cara ini. Ia yang bisa melakukan suatu pekerjaan yang sangat hebat dengan cara seperti itu adalah tidak kurang dari Allah yang sungguh-sungguh. Saudara, kalau saudara tidak percaya Yesus itu Allah yang sungguh-sungguh, Allah dalam arti yang semutlak-mutlaknya dan setinggi-tingginya, bukan Allah sekunder, dia Allah setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Kalau saya tidak percaya itu, saya bukan orang Kristen. Dan perhatikan nih saudara, Nabi dan Rasul banyak melakukan mujizat. Tapi tidak ada yang pernah melakukan mujizat model semacam demikian. Hanya menghendaki dan juga tanpa doa atau apapun, hanya dengan kuasanya sendiri. Dan terjadi mujizat perubahan air menjadi anggur. Kalau hanya dengan menghendaki air menjadi anggur, dan itu terjadi, maka hal yang sama berlaku untuk keselamatan kita dan untuk kebutuhan rohani kita. Dia hanya perlu menghendakinya dan itu pasti terjadi. Kalau ingin diselamatkan, kalau Tuhan mau saudara diselamatkan, dia cukup hanya menghendaki dan saudara selamat. Memang kalau dia menghendaki, akan terjadi hal-hal yang lain. Orang datang menginjil saudara dan sebagainya. Atau saya mendengar firman melalui khotbah. Dan saudara tahu Injil. Lalu saudara akan percaya. Tapi dia cukup menghendaki. Dan kalau kita sudah Kristen, kita punya kebutuhan rohani. Dia laki-laki cukup cuma menghendaki. Dan itu pasti terjadi. Mari kita lihat kata-kata J.C. Ryle selanjutnya ya. Merupakan suatu pemikiran yang menghibur. Bahwa kuasa yang sama dari kehendak yang Tuhan kita tunjukkan di sini tetap dipraktekkan demi kepentingan umatnya yang percaya. Mereka tidak punya kebutuhan tentang kehadirannya secara jasmani. Jadi saudara, kita butuh apapun. Tidak butuh Yesusnya hadir secara jasmani. Di sebelah kita begitu ya.
atau di hadapan kita. Tidak butuh. Untuk menyokong atau mempertahankan kepentingan mereka. Mereka tidak punya alasan untuk kecil hati. Karena mereka tidak bisa melihatnya dengan mata mereka. Menengahi atau membela mereka. Jadi mungkin saudara kepingin jadi rasul-rasul pada zaman dulu enak ya. Bisa ketemu Yesus berhadapan muka dan sebagainya. Kita tidak butuh itu saudara. Karena kalaupun dia tidak hadir secara jasmani, dia hadir secara rohani. Setiap saat bersama dengan kita, semua kita yang adalah anak-anaknya. Atau menyentuh dia dengan tangan mereka, supaya mereka bisa berpegang teguh pada dia untuk keamanan atau keselamatan. Ya saudara, tidak perlu itu saudara. Dia cukup menghendaki, dia cukup hadir secara rohani, itu semua lebih dari cukup. Jika ia menghendaki keselamatan mereka dan suplai harian dari semua kebutuhan rohani mereka, mereka sama amannya dan diberi persediaan dengan baiknya seakan-akan mereka melihat dia berdiri di dekat mereka. Saya pikir saudara baru bisa selamat kalau lihat Yesus secara jasmani. Lah ya, zaman dulu itu banyak orang lihat dia secara jasmani. Para tokoh Yahudi itu semua melihat dia secara jasmani. Mereka malah menghujat dia dan menyalibkan dia. Melihat dia secara jasmani. Bahkan melihat mujizatnya secara langsung. Mendengarkan langsung ajarannya pasti tidak ada salah. Tidak menjamin keselamatan apapun. Jadi melihat dia secara jasmani, itu tidak membawa keuntungan apapun sebetulnya. Kalau kita bisa melihat dia secara rohani, kita percaya kehadiran secara rohani, sama diberi persediaan yang baik oleh dia, seakan-akan kalau kita mengalami kehadiran dia secara jasmani. Kenapa? Kehendak Kristus sama berkuasa dan efektifnya seperti tindakan Kristus. Yang tidak hadir jasmani, kita tidak bisa melihat tindakannya. Tangannya goyang-goyang atau apa, tidak bisa lihat. Dia jalan atau tidak bisa kita lihat. Tapi kehendaknya tetap sama berkuasa dan sama efektifnya. Kalau dia bisa dengan hanya menghendaki, mengubah air jadi anggur, dia bisa juga tanpa hadir. Hanya menghendaki dan memberikan keselamatan kepada kita, mencukupi kebutuhan rohani kita. Saya baca lanjutannya. Kehendak dia yang bisa berkata kepada Bapa, aku mau atau menghendaki. Sebab mereka yang telah engkau berikan kepadaku, ada bersama aku di mana aku berada. Adalah suatu kehendak yang mempunyai semua kuasa di surga dan di bumi. Dan pasti menang atau berhasil. Ini Yohanes 17 ayat 24, saya bisa baca di ayatnya. Jadi saudara, kalau dia berkata, aku mau seperti ini. Aku mau atau menghendaki. Sebab mereka yang telah engkau berikan kepadaku, ada bersama aku di mana aku berada. Jadi maksudnya nanti Yesus masuk surga, orang-orang atau anak-anak Tuhan ini juga akan masuk surga bersama dengan dia. Dan memang dia berkata seperti itu dalam Yohanes 17:24. Maka kehendak yang seperti ini adalah kehendak yang pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Ini kehendak dari Allah sendiri. Dia hadir atau dia tidak hadir. Tidak ada masalah. Kita kebaktian ketemu atau tidak ketemu. Melalui Zoom atau melalui streaming semacam demikian. Kita terpencar-pencar. Dia hadir bersama kita di mana-mana. Satu persatu dia hadir. Ada berapa puluh orang atau bahkan kalaupun ini berapa ratus, berapa ribu orang. Tidak jadi soal. Dia hadir satu persatu. Asal itu memang adalah anak, dia pasti hadir. Karena dia memang adalah Allah yang maha hadir, maha ada. Dia bisa ada bersama kita dengan seluruh keberadaannya. Bersama saya, bersama saudara, satu persatu, semua. Dan karena saudara, kebutuhan rohani kita itu tidak tergantung kita kebaktian bagaimana. Apakah on-site atau online, tidak ada masalah. Zoom, streaming, tidak masalah. Kalau saudara anak,
Dia ada bersama saudara saat ini. Kehadiran rohani selalu ada. Saya tidak bicara soal kehadiran jasmani. Kehadiran jasmani, dia hanya ada di surga. Dia terbatas. Tapi secara rohani, dia tidak terbatas. Dia bersama saudara saat ini juga. Kalau sudah kita masuk dalam poin yang ketujuh. Kapan persisnya? Dan di mana persisnya? Mujizat itu terjadi. Saudara, aneh sebetulnya ada dua pandangan tentang hal ini. Padahal menurut saya salah satu punya argumentasi yang sangat kuat, saudara ya. Jadi aneh kalau tetap percaya pandangan yang satunya. Yang pertama sudah mengatakan mujizat itu terjadi pada saat airnya dicedok. Dan hanya air yang dicedok yang berubah menjadi anggur. Jadi air yang memenuhi tempayan itu tetap air. Yang pada waktu dicedok terjadi mujizat, yang dicedok itu yang menjadi anggur. Hanya yang dicedok yang berubah menjadi anggur. Ada yang percaya yang dicedok satu kali itu pun itu saja yang dibawa pada pemimpin pesta itu yang jadi anggur. Setelah itu enggak. Nah, lalu yang lain dikasih air begitu. Ada yang percaya setiap kali cedok jadi anggur. Setiap kali cedok jadi anggur. Jadi semua memang dapat anggur. Tapi enggak semua air dalam tempayan berubah menjadi anggur. Ini kata-kata dari Adam Clark. Satu pertanyaan telah ditanyakan. Apakah Tuhan kita mengubah semua air yang ada dalam 6 tempayan menjadi anggur? Terhadap mana saya menjawab. Saya itu Adam Clark sendiri ya. Di sana tidak ada bukti bahwa ia melakukannya. Dan saya menganggap bahwa ia tidak melakukannya. Jadi Adam Clark percaya tidak semua air dalam 6 tempayan berubah menjadi anggur. Lalu dia lanjutkan, mungkin ditanyakan, bagaimana bisa sebagian berubah menjadi anggur dan bukan seluruhnya? Terhadap mana saya menjawab, air itu sangat mungkin diubah menjadi anggur pada saat itu dicedok. Dan yang lain tidak. Tuhan kita tidak kelihatan telah memberi atau menyuplai kuantitas yang berlebihan. Tetapi hanya apa yang dibutuhkan. Saya kok tidak melihat bahwa dia punya argumentasi apapun, saudara, untuk pandangan seperti ini ya. Pada hal yang lalu saya kira ya, sudah melihat bahwa dia memberikan berlebihan itu bolak-balik, saudara. Sudah sangat sering dia melakukan hal seperti itu ya. Memberikan dalam jumlah yang berlebihan. Jadi ini apa dasarnya dia percaya model seperti ini? Menurut dia tidak ada bukti bahwa dia melakukannya atau mengubah semuanya air itu menjadi anggur. Tapi saya percaya ada bukti, saudara. Sekalipun implisit, tetapi sangat kuat. Ini pandangan kedua. Mujizat itu terjadi dalam tempayan-tempayan itu. Antara saat tempayan-tempayan itu dipenuhi dengan air dan saat pencedokan air yang telah berubah menjadi anggur. Jadi pada waktu dicedok sudah anggur. Jadi semua air dalam tempayan-tempayan itu berubah menjadi anggur. Ini kata-kata Pulpit Commentary. Mujizat itu terjadi di antara pemenuhan tempayan-tempayan dan dicedoknya mereka. Belum dicedok, sudah anggur. Dicedok, ya anggur. Dan yang tidak dicedok pun anggur juga. Ini Jesira. Dan ia berkata, cedoklah sekarang. Pada saat inilah tak diragukan bahwa mujizat itu terjadi. Oleh suatu tindakan dari kehendak Tuhan kita, mengubah isi dari tempayan-tempayan itu. Yang dicurahkan ke dalam tempayan-tempayan adalah air. Yang dicedok adalah anggur. Lalu, Pulpit Commentary, ini kita tidak bisa menghindari kapasitas yang sangat besar dari tempayan-tempayan itu.
Dan karena itu kelimpahan dari pemberian yang disediakan dengan cara ini. Bermacam-macam usaha telah dibuat untuk menurunkan volume dari supply itu. Tetapi petunjuk tak langsung yang jelas dari cerita itu adalah bahwa 6 tempayan itu adalah tempat terjadinya mujizat itu. Bukan alat pencedoknya ya. Tapi 6 tempayan itu tempat terjadinya. Berarti semuanya jadi anggur. Nah sekarang ini ada pandangan-pandangan yang lucu. Dr. Moulton dan Dr. Westcott mengusulkan bahwa tempayan-tempayan air itu dipenuhi dengan air murni, tetapi bahwa anggur yang dicedok dari suplai air pada mana pelan-pelan mempunyai jalan masuk, dan bahwa tak ada lebih banyak anggur lagi yang disediakan daripada yang dibawa kepada pemimpin pesta. Ini tadi yang saya katakan. Ini pandangan paling konyol ya. Jadi yang berubah jadi anggur itu cuma yang dicedok dan diberikan kepada pemimpin pesta. Titik. Tapi ada pandangan yang lain. Orang-orang lain telah menganggap bahwa hanya air yang dicedok dari tempayan-tempayan itu yang diubahkan dalam proses itu. Jadi hanya yang dicedok. Tapi bukan cuma yang dibawa kepada pemimpin pesta. Setelah dibawa kepada pemimpin pesta, cedok lagi, bawa kepada tamu-tamu yang lain yang mau. Itu semua berubah. Tapi yang di dalam tempayan tidak. Ini tidak segila yang pandangan 2 dokter tadi. Tapi menurut saya tetap ini salah. Dan pulpit commentary ini memberikan argumentasi yang menurut saya sangat kuat. Anggapan-anggapan ini membuat seluruh referensi dengan tempayan-tempayan air itu menjadi sangat kabur dan tidak perlu. Apa gunanya disebutkan ada 6 tempayan yang masing-masing volumenya itu atau isinya itu 2 atau 3 buyung. Dan tempo hari kita sudah belajar itu volumenya besar sekali. Ambil yang paling minim pun itu tetap suatu jumlah yang sangat banyak untuk anggur. Untuk apa diberikan referensi yang menunjukkan volume tempayan besar 6 tempayan itu? Yang dicedok saja yang berubah menjadi anggur. Tidak masuk akal sudah disebutkan 6 tempayan, disebutkan volumenya, tapi itu tetap air di sana. Lalu apa urusannya dengan mujizatnya? Tidak relevan jadinya. Leon Morris, dia bahkan tidak memberitahu kita berapa banyak air yang berubah menjadi anggur. Biasanya dipercaya atau dianggap bahwa itu adalah semua air dan 6 tempayan-tempayan itu. Dalam kasus mana Yesus membuat suatu hadiah pernikahan yang berlimpah-limpah kepada pasangan yang secara jelas adalah miskin. Nah, tapi dia memberikan kemungkinan lain, pandangan dari orang lain ya. Adalah mungkin bahwa Yohanes penunjuk atau berbicara tentang air yang sungguh-sungguh dicedok. Tapi ini bukanlah pandangan Leon Morris. Ya. Dan dia lalu mengatakan, tetapi tentang pandangan ini adalah sukar untuk melihat alasan untuk menyebutkan ukuran dari tempayan-tempayan itu. Saya berpendapat bahwa argumentasi atau bantahan yang diberikan oleh pulpit commentary dan Leon Morris ini sangat kuat. Memang implisit, tetapi kalau yang berubah menjadi anggur hanya air yang dicedok, maka tidak ada gunanya Yohanes menunjukkan volume yang besar dari 6 tempayan itu. Dan boleh saja menunjukkan volume besar itu menunjukkan wah, Tuhan itu kalau memang mau memberikan, dia bisa berikan banyak, berikan berlimpah-limpah. Tapi kalau yang berubah jadi anggur ternyata cuma air yang dicedok. Nah, ya itu tidak banyak. Lalu gunanya apa ditunjukkan volumenya 6 tempayan? Dan pemberiannya tidak terlalu besar. Kita tidak tahu yang diminum berapa. Barangkali yang diminum cuma 1/4 tempayan. Tapi dengan disebutkan 6 tempayan, dan kita percaya seluruhnya berubah menjadi anggur. Kita melihat pemberian Kristus itu luar biasa besar, dan itu tujuannya. Jadi saudara, argumentasinya sangat kuat untuk percaya bahwa perubahan terjadi memang di dalam tempayan, dan seluruh 6 tempayan itu airnya berubah menjadi anggur, menunjukkan pemberian Kristus yang
itu murah hati. Saudara kekurangan dan sebagainya. Saudara miskin. Kalau dia mau. Memang dia tidak selalu mau. Tapi kalau dia mau. Dia bisa memberikan saudara sesuatu yang berlimpah-limpah yang saudara tidak pernah mimpikan bahkan. Tetaplah percaya dia. Dalam sikon apapun. Dan tetap mengikuti dia. Walaupun rasanya kayak tidak masuk akal. Ini tidak cukup, duitnya tetap disuruh memberikan persepuluhan gimana tuh? Ingat ya, Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan matematik ya. 5 roti 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang lebih. Jadi bagaimana kita mau meragukan hal itu? Matematiknya tidak cocok. 1% tidak cukup penghasilanku. Sekarang sudah cuma 90%. Dia tidak bisa dihitung dengan matematik, saudara. Dia bisa memberikan pengaturan sedemikian rupa. 1% tidak cukup, tapi 90% cukup. Saudara, saya lanjutkan dengan apa yang betul-betul menjadi topik dari khotbah ini ya. Transubstantiation yang asli atau sejati. Kita kontraskan, kita tabrakkan dengan yang juga disebut transubstantiation. Tetapi sebetulnya abal-abal atau palsu. So, pertama, sudah perlu tahu apa arti dari kata transubstantiation. Transubstantiation artinya a change of substance. Perubahan zat atau substansi. Dalam mujizat yang Yesus lakukan, betul-betul terjadi perubahan zat atau substansi dari air menjadi anggur. Saya tahu kalau air itu dalam kimianya itu H2O. Kalau anggur saya tidak ngerti. Saya bukan ahli kimia. Tapi makanya berubah. Ini H2O berubah. Tidak tahu ini apa lagi, saya tidak ngerti. Tapi zatnya betul-betul berubah. Dan dalam transubstantiation yang asli atau sejati ini, dan pasti juga bau, penampilan, dan sebagainya. Dari air itu juga ikut berubah menjadi rasa dan pasti juga bau, penampilan, dan sebagainya dari anggur. Jadi kalau penampilannya air itu warnanya putih ya. Penampilannya anggur itu warnanya merah. Baunya ya air ya bau air. Anggur pasti baunya lain, saya tidak tahu. Tidak bisa gambarkan baunya bagaimana. Rasanya ya pasti beda. Dari mana kita tahu bahwa dalam transubstantiation yang Yesus lakukan, perubahan zat yang Yesus lakukan dari air menjadi anggur, rasa dan sebagainya itu berubah. Mari kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap, perhatikan kata mengecap. Dan ini mengatakan air yang telah menjadi anggur itu, ini Alkitab terang-terangan mengatakan air yang telah menjadi anggur itu. Nah, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelan-pelan yang menjadi air itu mengetahuinya. Bagian ini sebetulnya dalam tanda kurung begitu ya. Dia mengecap. Dia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia mengecap. Dan dikatakan air yang terjadi anggur. Lalu dia memberikan komentar seperti ini. Berarti anggur yang dia kecap itu, dia anggap sebagai anggur yang bagus. Bahkan sangat bagus. Lebih bagus dari anggur yang tadi diminum. Yang sudah habis itu. Sehingga dia heran. Karena kebiasaannya. Yang anggur enak disediakan dulu. Kalau sudah orang tidak terlalu merasakan, kalau sudah minum terlalu agak banyak itu rasanya itu tidak terlalu bisa membedakan. Maka baru dihidangkan anggur yang tidak terlalu bagus. Tapi ini kok
anggur yang tidak terlalu bagus dulu, lalu anggur yang ini mujizat, dia tidak tahu kalau itu mujizat. Ini kok anggur yang bagus taruh belakang, kok aneh. Jadi dia mengecap dan dia merasakan sebagai anggur, bahkan betul-betul sebagai anggur yang bagus. Dan saudara, saya tidak tahu dia para pelayan itu mencedok dengan apa. Tapi biasanya orang minum kan dengan cawan. Mestinya ditaruh dalam cawan, dia mestinya melihat itu. Dia pasti bisa melihat bahwa itu warnanya, baunya, dan sebagainya, itu memang anggur. Dan dia kecap rasanya anggur, bahkan anggur yang bagus. Berarti saudara, semua rasa, bau, penampilan, dan sebagainya itu berubah. Saatnya berubah dari air menjadi anggur. Demikian juga penampilannya, baunya, rasanya berubah dari air menjadi anggur. Jadi itu transubstantiation yang sungguh-sungguh. Tapi saudara, sekarang mari kita lihat transubstantiation. Yang diakui sebagai transubstantiation, diakui tanpa bukti, disuruh mengimani begitu saja. Tapi bagi saya ini sesuatu yang palsu dan abal-abal. Dalam komuni atau ekaristi yang dilakukan oleh gereja Roma Katolik. Dan ternyata saudara yang percaya ini bukan cuma gereja Roma Katolik, juga gereja Ortodoks dan Anglikan. Nanti saudara kalau mau baca, ini saya berikan linknya dari Wikipedia. Dan saudara bisa melihat bahwa itu ada tertulis Ortodoks, Anglikan. Anglikan itu kan ada dua ya. Anglikan yang tinggi itu dipercaya oleh kerajaan. Jadi mereka percaya pausnya itu Ratu Elizabeth kalau sekarang. Siapapun yang jadi raja atau Ratu Inggris itu jadi paus. Nah, tapi Anglikan yang rendah itu boleh dikatakan sama dengan Protestan. Yang Anglikan tinggi boleh dikatakan sama dengan Katolik. Jadi Anglikan yang di sini adalah Anglikan yang tinggi. Mereka juga percaya sama seperti gereja Katolik. Nah, saudara, apa yang mereka percaya, saudara, dalam komuni atau ekaristi? Kalau kita sebut perjamuan kudus ya, dalam gereja Katolik disebut komuni atau Eucharis kalau bahasa Inggrisnya, ekaristi Indonesianya. Dalam peristiwa itu dipercayai oleh mereka juga terjadi transubstantiation atau perubahan zat. Tapi perubahan zat apa? Bukan air jadi anggur, saudara ya. Tapi roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu ya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi accidents ini jangan diartikan kecelakaan ya. Ini diartikan secara sangat khusus di dalam kasus seperti ini. Jadi diartikan penampilannya, baunya, rasanya, dan sebagainya. Nah, ini bedanya. Kalau transubstantiation yang Yesus lakukan, berubah jadi anggur, zatnya berubah, accidents-nya, penampilannya, baunya, rasanya berubah juga dari air jadi anggur. Tapi kalau dalam gereja Katolik ini, mereka mengakui, mempercayai terjadi perubahan zat. Roti dan anggur jadi tubuh dan darah Kristus. Tapi penampilannya, roti yang modelnya seperti roti. Tidak lalu berubah jadi tubuhnya Kristus. Anggur, ya modelnya tetap anggur. Baunya tetap bau anggur. Rasanya rasa anggur. Roti juga semua tetap. Mereka bilang ada perubahan zat. Tapi tidak ada perubahan accidents. Penampilan bau rasa, tetap roti, tetap anggur. Mereka makan, mereka minum. Memang mereka tidak membagikan anggur ya. Dalam Katolik hanya roti yang dibagikan. Anggur hanya untuk imam. Ini menyalahi Alkitab lagi. Tapi imam atau pastornya minum anggur. Dia merasa apa? Merasa darah. Habis. Enggak. Anggur.
Gereja Roma Katolik percaya bahwa pada saat pastor mengucapkan kata-kata bahasa Latin, hoc est corpus meum, artinya, this is my body, inilah tubuhku. Maka pada saat itu roti dan anggur betul-betul berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Argumentasi mereka, Yesus itu bilang, ini adalah tubuhku, atau inilah tubuhku, kalau terjemahan kita. Soalnya ini adalah tubuhku. Yesus berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian, berarti itu yang dipegang dia betul-betul tubuh, betul-betul jadi tubuh. Ini darahku, ya itu betul-betul menjadi darah. Maka mereka menyebut doktrin itu transubstantiation atau a change of substance atau perubahan zat. Nah, doktrin ini mulai diajarkan pada abad ke-9 oleh seorang yang bernama Radbertus. Mereka mengakui bahwa Agustinus juga percaya itu, tetapi dari banyak tafsiran orang buku teologi dari orang Reform dan sebagainya, mereka tidak setuju sama sekali bahwa Agustinus juga percaya doktrin itu. Jadi sudah mulai diajarkan abad 9 oleh seorang yang bernama Radbertus, yang mengatakan bahwa pada saat Eucharis atau Ekaristi, itu pada zaman kudus dalam gereja Katolik, terjadi suatu mujizat, di mana roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan transubstantiation menjadi dogma resmi pada tahun 1059, dan diproklamirkan oleh Paus Innocent III pada tahun 1215, pada suatu sidang gereja. Nanti kita akan melihat. Dan saudara, mengerti saudara tahu atau tidak, Thomas Aquinas ini dianggap sebagai santo dalam gereja Katolik. Dan ajaran dia, wah betul-betul dinilai sangat-sangat tinggi. Dan Thomas Aquinas ini hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Dan di sini saya memberikan kutipan kata-kata dia, cuma ini dulu saya tidak memberikan sumber kutipan. Dan pada waktu sekarang ini kembali mau cari, saya tidak bisa menemukan. Tapi saya baca bukunya dia, sekalipun tidak menemukan kata-kata persis seperti ini. Jelas bahwa dia memang mengajarkan yang seperti ini. Anggap saja ini inti dari pengajaran dia. Ya, jadi itu tidak perlu diragukan. Sekalipun saya tidak bisa menemukan kata-kata yang persis, saya cari dimanapun, saya tidak bisa mendapatkan kembali. Zat dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus pada saat komuni. Sementara Exodusnya itu penampilannya atau kelihatannya, rasanya, baunya tetap sama. Dan dia mengatakan kita harus pokoknya beriman. Tuhan bilang ini tubuhku. Itu Alkitab, itu firman kok. Inilah darahku. Waktu dia berkata inilah tubuhku, yang dipegang roti. Waktu dia berkata inilah darahku, yang dipegang anggur. Lah, berarti yang berarti berubah. Itu firman. Kita harus mengimani kata dia. Pada saudara, kata-kata ini adalah tubuhku dalam bahasa Alkitab itu sangat banyak. Ini adalah ini atau A adalah B, diartikan A sebagai simbol dari B. Kita melihat misalnya dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Musuh itu adalah iblis dan sebagainya. Gandum itu adalah apa, lalang adalah apa. Itu berarti lalang menyimbolkan anak-anak iblis. Yang gandum adalah anak-anak kerajaan. Dia menyimbolkan anak-anak kerajaan. Rasanya sama. Kenapa di sana percaya? Masa memang di sana lalangnya berubah jadi anak-anak kerajaan. Perubahan zat juga. Hanya karena dikatakan lalang adalah anak-anak setan dan sebagainya.
Nggak mungkin sudah menafsirkan seperti itu. Dan gereja Katolik tidak menafsirkan itu seperti itu. Tapi di sini, hanya karena dikatakan ini ada tubuhku, dia berkata terjadi perubahan zat. Itu adalah argumentasinya sama sekali hancur kalau memang mau diperdebatkan. Jadi karena itu saya berkata, ini adalah transubstantiation yang abal-abal. Kan saya berikan komentar-komentar dari orang-orang Protestan ya. Albert Barnes mengatakan, ini dinyatakan oleh penulis kudus sebagai suatu mujizat. Yaitu suatu usaha atau aktivitas dari kuasa ilahi. Menghasilkan suatu perubahan zat dari air menjadi anggur. Yang tak ada kuasa manusia bisa lakukan. Ya, dia masih memberikan komentar tentang yang asli ya. Transubstantiation yang asli. Dia katakan itu betul-betul terjadi suatu perubahan zat dari air menjadi anggur. Dalam foto commentary, sifat-sifat dasar yang baru menunjukkan atau menyatakan diri mereka sendiri kepada indera-indera dari orang yang menerima atau merasakan. Dalam hal ini, perubahan itu sangat berbeda dari perubahan yang dianggap terjadi dalam Ekaristi Kudus. Di sana, dalam Ekaristi yang Katolik ya, accident dan elemen-elemen semua tetap. Zat yang ada di bawah mereka dianggap digantikan oleh zat yang lain. Berubah jadi ya. Tetapi baik zat yang satu ataupun zat yang lain tidak pernah ada bagi indera-indera. Di sini dalam mujizatnya Yesus ya, di sini mujizat Yesus, suatu zat yang baru dengan sifat-sifat dasar yang tadinya tidak ada menyatakan dirinya sendiri. Betul-betul anggurnya menyatakan dirinya sendiri. Warnanya merahnya anggur dan baunya bau anggur, rasanya rasa anggur. Jadi saudara, berbeda. Transubstantiation atau perubahan zat yang sejati, yang asli dibandingkan dengan yang abal-abal. Ini beda sama sekali. Sekarang Desirah berkata demikian. Hendaklah kata mengecap diperhatikan dengan seksama di tempat ini. Pemimpin pesta akan mengecap air yang terjadi anggur ya. Nah, dia bilang perhatikan itu, kata itu. Itu menyuplai suatu argumentasi yang menyertai, yang kuat terhadap atau menentang doktrin transubstantiation dari gereja Roma Katolik. Kejadian di depan kita ini adalah satu-satunya kejadian yang diketahui di mana Tuhan kita mengubah satu cairan menjadi cairan yang lain. Pada waktu ia melakukan perubahan itu, realita dari perubahan itu segera terbukti oleh rasanya. Pemimpin pesta mengecap, dia merasa anggur. Untungnya kok dia tidak kena COVID-19 ya. Kalau dia sedang kena COVID-19, wah, tidak bisa merasakan ada yang seperti itu kan. Tidak semua COVID-19 punya masalah rasa daya kecapnya hilang. Tapi ada yang mengalami demikian. Tapi dia tidak. Dan dia merasa ini betul-betul anggur. Nah sekarang dipertanyakan. Diserang ini gereja Katolik ya. Lalu mengapa dalam perubahan yang diakui secara palsu dari anggur sakramen dalam perjamuan kudus menjadi darah Kristus, perubahannya tidak bisa dideteksi oleh indera-indera? Mengapa anggur setelah upacara pengudusan terasa seperti anggur? Bukan terasa darah, tapi terasa seperti anggur. Sama seperti rasanya sebelumnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang orang-orang Roma Katolik tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Perubahan yang diakui secara palsu dari roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah suatu pandangan atau kepercayaan palsu atau menyesatkan sepenuhnya. Jadi dia menyerang secara keras ya. Itu pandangan atau kepercayaan yang palsu atau menyesatkan sepenuhnya. Itu bertentangan dengan indera-indera dari setiap peserta komuni. Ditanya mereka, kamu makan roti itu terasa daging
Tubuh kan daging, saudara ya. Ya atau tidak? Ditanya pasturnya, kamu minum anggur terasa darah, amis begitu, ya atau tidak? Enggak. Kalau mereka jujur ya tentu enggak tahu lagi kalau mereka bohong. Tapi saya kira mereka bisa berkata jujur karena mereka mengakui accident-nya tetap. Roti setelah upacara pengudusan tetap adalah roti. Dan anggur tetap adalah anggur. Ini yang sebetulnya yang harus dipercaya. Ya, dimanapun dalam firman Allah, kita disuruh untuk mempercayai apa yang bertentangan dengan indera-indera kita. Kita melihat itu anggur, kita merasa itu anggur, kita mencium baunya bahwa itu bau anggur, disuruh percaya bahwa itu darah. Roti disuruh percaya bahwa itu bukan roti tapi tubuh. Bentuknya roti, tetap disuruh percaya tubuh. Ya mereka pakai hosti. Tapi tetap hosti beda dengan tubuh kan. Tubuh mau utuh kayak, mau dipotong-potong kayak. Enggak model kayak hosti. Enggak pernah ada dimanapun dalam firman Allah. Kita disuruh mempercayai apa yang bertentangan dengan indera-indera kita. Karena itu yang saudara. Mujizat itu sendiri mengubah air menjadi anggur. Dari air mendapatkan bentuk yang baru. Dan sekarang mempunyai semua penampilan, bau, rasa, dan kualitas dari anggur. Perubahan seperti itu adalah suatu mujizat. Tetapi transubstantiation yang berhubungan dengan gereja Roma Katolik, statnya berubah, kata mereka. Tetapi penampilan, bau, rasa tetap sama. Adalah suatu monster atau sesuatu yang menimbulkan kejijikan. Ya dalam bahasa Inggrisnya mengatakan as a monster. Kalau kita melihat dalam kamus, kata monster bisa berarti monster, makhluk yang menakutkan. Tapi bisa juga berarti sesuatu yang menimbulkan kejijikan. Mungkin yang terakhir itu yang dimaksudkan oleh dia dalam bagian ini, tapi saya tidak ngerti dia memaksudkan yang mana. Karena itu saya berikan dua-dua. Diartikan suatu monster bisa, tapi lebih cocok mungkin diartikan sesuatu yang menimbulkan kejijikan. Dia jijik dengan ajaran itu. Dan memang saudara kita seharusnya jijik dengan semua ajaran yang salah dan apalagi sesat. Saudara, di bawah ini saya memberikan kutipan-kutipan dari para ahli teologi atau penafsir reform. Lalu juga dari Wikipedia, link yang sama dengan tadi. Lalu dari ahli sejarah, ini Protestan. Dan saya juga berikan dari sumber-sumber gereja Roma Katolik sendiri. Berkenaan dengan doktrin transubstantiation dari gereja Roma Katolik. Saya berikan semua ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada fitnahan apapun di sini ya. Saya bukan Suento Liao, Stephen Liao, dan sebagainya yang suka memfitnah. Dan saya tidak seperti mereka memfitnah, Calvin ngajar begini, Calvin bunuh Servetus, dan sebagainya, tapi kutipan tidak ada sama sekali. Saya berikan kutipan-kutipan. Dan kutipan kalau dari orang-orang Protestan saja, mungkin tidak dipercaya. Maka saya berikan kutipan-kutipan, baik dari penafsir reform, Wikipedia ini kan netral ya. Lalu ahli sejarah yang Protestan, mereka bisa mungkin tidak percaya. Maka saya berikan juga dari sumber-sumber gereja Roma Katolik sendiri. Saudara, saya cuma mau memberikan bukti dan sangat banyak. Saya tidak memberikan terjemahan semua. Hanya sebagian-sebagian. Kalau bagian itu saya beri garis bawah dan warna biru atau warna merah, maka bagian itu saya terjemahkan. Tapi kalau warnanya tetap hitam atau hijau, tidak saya terjemahkan. Ya. Ini Loren Bettner dalam buku Roman Catholicism. Yang hijau ini sekalipun dari terjemahkan, saudara bisa tahu ya. The bread and wine are changed. Roti dan anggur diubah itu menjadi the actual body and blood of Christ.
tubuh dan darah yang sungguh-sungguh dari Kristus. Karena kalau Anda benar, makanya dia mengatakan panjang, ini bagian merahnya saja yang saya terjemahkan ya. Ini kata-kata dia. Pada waktu Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana dari Galilea. Di sana tidak ada pertanyaan atau keraguan bahwa itu adalah anggur. Itu mempunyai sifat dasar atau kualitas atau ciri-ciri dari anggur. Tapi karena roti dan anggur dalam Ekaristi tidak mempunyai sifat dasar atau kualitas atau ciri-ciri dari daging dan darah, adalah konyol atau menggelikan untuk mengatakan bahwa ada perubahan apapun seperti itu yang telah terjadi. Dia katakan itu konyol, menggelikan. Kalau terjadi perubahan zat, tetapi sifat dasar, kualitas, ciri-cirinya tidak berubah. Itu konyol. Sekarang Louis Berkhof, seorang ahli teologi reform, ini juga mengatakan, nah ini bagian hijau, nah tidak usah terjemahannya, diakui bahwa bahkan setelah perubahan, elemen-elemen itu, jadi roti dan anggur itu, kelihatan dan terasa seperti roti dan anggur. Sekalipun dari keduanya diubah, tapi propertiesnya, dia menggunakan kata yang berbeda, sifat-sifat dasarnya tetap sama. Jadi saudara, itu memang ajaran mereka. Dan saya berikan lagi seorang ahli teologi dan juga penafsir reform, tapi di sini lagi-lagi tidak saya terjemahkan. Jadi memang lagi-lagi kalau dilihat kata-kata ini, roti dan anggur diubah oleh kuasa yang maha kuasa dari Allah ya. Diubah menjadi tubuh dan darahnya. Lalu dia juga mengatakan seperti di pesta di Kana di Galilea, air diubah jadi anggur. Begitu juga dalam Ekaristi, roti dan anggur diubah menjadi dan tetap adalah tubuh dan darah Kristus. Lucu sekali. Lalu Charles George ini memang agak sinting, saudara. Saya jengkel kalau baca buku dia itu dalam hal-hal model seperti ini ya. Ini nanti saya berikan kutipan dia yang lain. Tapi antara dua kutipan ini, dia memberikan 11 poin keputusan sidang gereja Trente kalau Katolik bilang ya. Dan sidang gereja Trent ini, wah, apa ya, pangkatnya tinggi sekali, kekuatannya, otoritasnya tinggi sekali dalam gereja Katolik. Nah, itu sidang gereja Trent memberikan keputusan dalam urusan ini, transubstantiation itu, tapi dalam bahasa Latin dan dia tidak terjemahkan apapun ke bahasa Inggris. Dia itu nulis untuk siapa tuh? Saya tidak ngerti. Dia bahasa Latin semua. Nah, setelah dia memberikan 11 poin keputusan sidang gereja Trent itu, lalu dia memberikan kata-kata ini. Jadi dari pernyataan gereja Trent itu memang teologi gereja Katolik berkenaan dengan Ekaristi itu memang benar seperti yang tadi saudara sudah saya ajarkan. Mereka percaya perubahan pada saat imam mengatakan inah tubuhku tadi dalam bahasa Latin dan sebagainya. Perubahan saat terjadi, tetapi tidak ada perubahan accident. Semua tetap rasanya, baunya, penampilannya tetap sama. Oh, saudara, sekarang seorang ahli teologi, orang ini tidak bisa dikatakan reform. Dia percaya cuma 4 poin Calvinisme, dia menolak poin yang ketiga. Ya, ada masalah. Ini kan tidak ada urusannya dengan poin itu. Dia mengatakan, ini saya terjemahkan ya. Matius 26 ayat 28. Ini adalah darahku yang dicurahkan. Tidak bisa dimaksudkan untuk diartikan secara hurufiah. Jadi dia menyerang sekarang penafsiran dari gereja Katolik itu. Ini ada darahku yang dicurahkan. Kok mau diartikan hurufiah betul-betul sehingga anggurnya berubah menjadi darah, itu tidak bisa.
Karena apa? Karena darah Kristus belum dicurahkan. Tapi Yesus perjamuan kudus itu kan belum dicurahkan, dia belum disalibkan kan. Darahnya masih ada dalam tubuhnya. Bagaimana masuk di dalam cawan itu? Karena itu versi Douai, saya tidak tahu bacanya gimana. Dan ini versi dari Gereja Katolik, versi Alkitab ya. Tanpa otoritas terdasar, mengubah tensa dan berbunyi atau menuliskan pada Matius 26 ayat 28, mestinya kan ini ada darahku. Ditambahkan, mestinya ini adalah darahku, titik-titik, yang dicurahkan. Present tense sebetulnya. Tapi diubah menjadi future tense. Yang akan dicurahkan. Ini akan ini dari mana munculnya? Mengapa mereka merasa perlu mengubah seperti itu? Dan versi ini tidak dipakai dalam Protestan, saudara. Saya tidak tahu gereja lain yang dan Anglikan pakai atau enggak. Tapi yang jelas versi ini versi dari gereja Katolik pakai itu. Mengapa mereka perlu mengubah menjadi akan dicurahkan? Memang belum dicurahkan, Yesus masih hidup, belum disalib, belum dicambuki kok. Darahnya di dalam tubuh dia. Kita pindah, pergi ke cawan. Kan sudah saya berikan dari Wikipedia, ini anggap saja suatu sumber yang netral tuh ya. Ini yang karena warna hijau semua saya tidak terjemahkan, tetapi sama saudara. Jadi mereka tetap memberikan teologi Katolik itu dikatakan sebagai seperti itu. Cuma di sini diberikan kata Yunaninya, kalau Latinnya transubstantiatio. Ya, itu dalam bahasa Latin. Dalam Yunani, metusiosis. Nah, itu dalam Katolik dia katakan perubahan dari seluruh substansi dari roti menjadi substansi dari tubuh Kristus, dan dari seluruh substansi dari anggur menjadi substansi dari darah Kristus. Tetapi karakteristik lahiriah atau luar dari roti dan anggur, yaitu disebutkan spesies Eukaristi. Tidak berubah. Ya, spesies ini artinya sama dengan accidents tadi ya. Jadi accidents-nya tetap tidak berubah. Tahu, rasa, penampilan tetap tidak berubah. Ini Wikipedia. Saya lanjutkan Wikipedia, saya berikan, tapi tidak usah saya bacakan semua, saudara. Ini menghabiskan waktu terlalu banyak. Ya, jadi ini ada banyak, saudara nanti bisa melihat dalam makalahnya, saya bisa mengecek juga dari sumbernya yang saya berikan di sini. Dan di sini saya berikan Wikipedia, bagian yang warna merah ini saja saya terjemahkan ya. Sidang Gereja Trent menyatakan ada di bawah hukuman kutukan gereja nih. Jadi mereka menyatakan ada di bawah hukuman kutukan gereja nih. Siapapun yang menyangkal bahwa dalam sakramen Ekaristi yang paling kudus tercakup dengan benar, sungguh-sungguh dan secara hakiki, tubuh dan darah bersama-sama dengan jiwa dan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti yang hadir itu, kalau dalam bahasa teologi, the God-man. Yesus secara keseluruhan. Dan manusianya seluruhnya hadir. Kalau ini ya, tubuh dan darah bersama-sama dengan jiwa, ini menuju pada manusia Yesus. Tapi ini, keilahiannya, saudara. Jadi Yesus Allah dan manusia hadir. Ya, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena itu seluruh Kristus. Dan menyangkal bahwa perubahan yang dan ajaib atau mengherankan dan unik atau luar biasa dari seluruh zat dari roti menjadi tubuh dan dari seluruh zat dari anggur menjadi darah hanya accident penampilan bau rasa dari roti dan anggur
perubahan mana memang gereja Katolik secara paling tepat menyebut transubstantiation, hendaklah ia dikutuk atau terkutuk. Jadi yang menyangkal ya, siapapun yang menyangkal ajaran daripada gereja Katolik, dari sini ini ajarannya gereja Katolik. Nah, siapapun yang menyangkal, dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah let him be anathema. Hendaklah ia dikutuk atau terkutuk. Anathema bisa diartikan terkutuk atau dikutuk, bisa juga dikucilkan dari gereja. Tapi saya kira terjemahan terkutuk, dikutuk itu lebih cocok saya kira. Jadi saudara, perhatikan ya. Kalau saudara menganggap bahwa saya ini jelek-jelekan Katolik, saya katakan mereka itu sesat lah apa dan macam-macam. Mereka dalam sidang gereja mereka yang dianggap punya otoritas yang sangat-sangat tinggi kalau tidak tertinggi. Mereka mengutuk yang tidak percaya ajaran mereka dalam urusan ekaristik ini bahwa betul-betul terjadi perubahan zat dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan Kristen, Protestan, semua termasuk Pentakosta, karismatik, saya tidak pernah tahu ada dari mereka yang percaya seperti Katolik. Kalau ada, ya mereka saya anggap sama gilanya. Mereka mau berikan kutukan. Saya tidak peduli mereka mau kutuk, saudara. Bagi saya mereka yang terkutuk. Rasul Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-9. Saya akan tunjukkan, saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang mereka dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu, suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali dia berkata, terkutuklah dia. Nah, saudara, dia ini, Paulus ini, sudah memberitakan Injil kepada orang-orang Galatia. Kamu selamat hanya kepada iman kepada Kristus dan penebusannya. Mereka percaya. Tapi lalu muncul pengajar-pengajar sesat yang mengatakan tidak bisa. Hanya iman tidak cukup. Harus ada sunat, harus ada ketaatan, harus ada perbuatan. Dan itu Injil yang berbeda. Dan Paulus mengatakan, yang memberitakan seperti ini terkutuklah dia. Kalau dalam Injil yang berbeda itu diajarkan keselamatan itu bukan oleh iman saja, tetapi iman dan perbuatan. Itu terkutuk yang memberitakan. Saudara, itu perbedaan Protestan dengan Katolik. Protestan yang benar, kalau ada yang melenceng sesat, ya sama terkutuknya bagi saya. Tapi yang benar, selamat karena iman saja. Titik. Perbuatan baik itu perwujudannya. Bukan alasan dia dibenarkan atau dianggap benar, diselamatkan dan sebagainya, tidak. Tapi kalau Katolik tidak. Beriman saja tidak cukup. Harus ada perbuatan, ada baptisan, ada ini, ada itu. Karena orang Katolik yang sejati tidak mungkin yakin keselamatannya, saudara. Kalau mereka bilang yakin, mereka dusta. Bahkan orang benar menganggap orang Katolik, bahkan pastor-pastor itu yakin kalau mereka mati, mereka masuk api penyucian dulu. Tidak bisa langsung masuk surga. Karena perbuatannya mereka yakin tidak bakal cukup. Maka mesti dihukum dulu. Dimurnikan dulu. Jadi berdasarkan ayat ini, yang terkutuk siapa, saudara? Mereka mau mengutuk saya dengan ajaran saya yang mengecam gereja mereka dalam hal ini, silahkan kutuk.
selama Tuhan tidak mengutuk saya, dan saya yakin memang tidak, saya tidak takut kutukan dari siapapun. Tapi saudara lihat bahwa mereka dari dulu ngutuk. Mereka dikutuk, yang percaya pembenaran oleh iman saja itu dikutuk. Itu ada saudara. Semua ada. Jadi kalau saya memberitakan mereka nabi palsu, mereka sesat, mereka mau marah. Mau pikir yang ngutuk duluan itu siapa? Mereka ngutuk kita. Dan memang biasa saudara. Dua ajaran yang bertentangan dasari. Yang mesti sama-sama mestinya saling mengutuk. Tidak bisa enggak. Tapi mau diperdebatkan, saya berani memperdebatkan dengan yang manapun dari mereka. Jadi ini Wikipedia ya. Perhatikan bagian yang warna biru ini. Dalam bahasa Inggrisnya species. Tapi saya terjemahkan accidents. Karena alasan di bawah ini. Dalam Wikipedia yang sama. Yang mengatakan istilah yang bersifat filsafat accidents. Tidak muncul dalam pengajaran dari sidang gereja Trent tentang transubstantiation yang diulangi dalam katekisasi gereja Katolik. Karena apa yang sidang gereja itu bedakan dari sat, dari roti dan anggur, yang menggunakan istilah basis. Jadi sidang gereja Trent memang tidak tahu kenapa dia pakai vocabulary atau perbendaharaan kata yang berbeda. Bukan accidents, tetapi species. Karena spesies itu kalau diartikan seperti biasa kan ya kita ini jenis gitu ya. Jenis makhluk tertentu, manusia, homo sapien, itu spesies. Tapi di sini spesies itu artinya accident. Maka saya terjemahkan accidents. Ini juga saya ambil lagi Wikipedia. Saya hanya terjemahkan yang warna merah dan warna biru. Warna merahnya ini lucu saudara. Kamu bisa jadi mabuk dengan penampilan dari anggur. Sekalipun itu hanya suatu penampilan. Jadi kan mereka percaya bahwa pada waktu imamnya sudah mengatakan ini adalah tubuhku, ini adalah darahku, maka roti berubah jadi tubuh dan jadi darah. Jadi bukan anggur lagi kan, tapi penampilannya tok masih anggur. Baunya, rasanya masih tetap anggur. Tapi itu sudah statnya sudah bukan anggur, statnya darah. Tapi di sini kata-kata dari Wikipedia ini mengatakan seseorang bisa jadi mabuk dengan penampilan dari anggur sekalipun itu hanya suatu penampilan. Jadi kalau misalnya pastor itu minum banyak anggur itu, ini kan cuma penampilan dari anggur, itu kan bukan anggur. Ya darah kok menurut mereka. Tapi minum yang banyak. Itu cuma penampilan dari anggur tapi tetap memabukkan dia. Ini kan jadi lelucon, saudara. Saya lanjutkan yang warna biru. Jika penampilan dari roti hilang karena berubah menjadi debu atau penampilan dari anggur hilang karena berubah menjadi cuka, Kristus tidak lagi hadir. Alah karpet dewi ya. Tapi inilah kepercayaan mereka. Kalau rotinya hilang berubah jadi debu, mereka bilang Kristusnya tidak hadir. Karena kalau Kristusnya masih tetap hadir, wah tubuh Kristus jadi debu. Jadi ya saya bingung dengan doktrin yang semaunya sendiri. Bebas Gaf, ini saya berikan banyak kutipan. Ini sekarang ya. Ini the fourth Lateran, saya nggak tahu bacanya gimana, Council dari sidang gereja di tempat di kota yang namanya Lateran tahun 1215. Ini dikatakan ya, terjemahnya sejak saat itu, sejak tahun 1215 sidang gereja itu ya, sejak saat itu dan seterusnya adalah kesesatan atau bidat untuk mempercayai apapun yang lain.
Jadi dalam hal perjamuan kudus itu kita tidak mau percaya apa yang mereka percaya. Dianggap sebagai heresi, kesesatan atau bidat. Jadi mereka anggap kita bidat. Jangan heran. Bukan urusan balas-balasan, tapi ini ya masuk akal. Secara dasar kita beda. Mereka anggap kita bidat dan kita anggap mereka bidat. Sama saja. Tentang the Fourth Lateran Council ini bisa dilihat di dalam link ini kalau saudara mau tahu lebih banyak tentang sidang gereja itu. Saya lanjutkan dengan David Goff. Ini tidak saya terjemahkan, saudara bisa baca sendiri. Lalu sekarang saudara, saya merasa perlu tetap mengambil dari sumber Katolik. The Catechism of the Catholic Church. Ini dikeluarkan dalam tahun 1992. Poinnya itu 2.800-an sekian kalau saya tidak salah. Banyak sekali ya. Nah, saya ambil beberapa poin 1376 sampai dengan 1381 ya. Sebetulnya ada lebih banyak yang bicara tentang transubstantiation ini. Tapi saya tidak mau kutip terlalu banyak. Kalau saya kutip semua, mungkin ada 20 poin atau lebih. Saya tidak mau, saya kutip hanya 1376 sampai 1381. Dan hanya bagian-bagian tertentu yang saya terjemahkan, yang warna biru dan warna merah saya terjemahkan. Bahwa oleh pengudusan dari roti dan anggur, di sana terjadi suatu perubahan dari seluruh zat dari roti, menjadi zat dari tubuh Kristus Tuhan kita. Dan dari seluruh zat dari anggur, menjadi zat dari darahnya. Perubahan ini gereja Katolik yang kudus, secara cocok dan tepat telah menyebut transubstantiation. Ya jelas ini memang ajaran mereka. Ini dari Catechism ini punya otoritas luar biasa tinggi. Ini direvisi tahun 1997, tapi saya kira tidak akan direvisi terlalu banyak. Saya tetap mengambil dari 1992. Lalu poin 1377, saya hanya terjemahkan yang saya garis bawahi merah dan biru. Kristus hadir secara utuh dan sepenuhnya dalam setiap dari elemen Ekaristi itu, maksudnya roti dan anggur, dan utuh dan sepenuhnya dalam setiap bagian-bagian mereka. Jadi dalam roti pun juga hadir sepenuhnya, dalam anggur pun juga hadir sepenuhnya. Mungkin karena mereka akan bagikan rotinya atau anggurnya ditahan. Yang minum anggur cuma pastornya. Itu komuninya mereka. Tapi roti tak dibagi, maka mereka bilang Kristusnya tetap hadir utuh dalam roti tok juga, dalam roti dan anggur juga, dalam anggur tok juga. Tapi mereka tambahkan kata-kata warna biru laki-laki seenaknya sendiri ya. Dengan cara sedemikian rupa. Sehingga pemecahan roti tidak memecah Kristus. Katanya roti berubah jadi tubuh. Tapi pada waktu rotinya dipecah, tidak ada terjadi pemecahan Kristus. Dengan cara sedemikian rupa. Makanya suruh percaya roti itu berubah menjadi tubuh Kristus. Tapi tidak boleh percaya pada waktu rotinya dipecah, tubuh Kristusnya dipecah. Betul, bagi saya sesuatu lelucon. Sekarang poin 1378. Saya terjemahkan lagi hanya yang merah ya. Penyembahan worship ya dalam Ekaristi. Dalam liturgi dari misa, kami menyatakan iman kami pada kehadiran yang sungguh-sungguh dari Kristus di bawah elemen-elemen Ekaristi dari roti dan anggur. Di antara cara-cara yang lain, penekukan satu atau kedua lutut atau membungkuk secara dalam sebagai suatu tanda pemujaan Tuhan. Jadi kalau mereka melakukan Ekaristi itu, mereka melakukan penyembahan, saudara. Mungkin pada waktu menerima roti itu atau mereka pakai istilah hostik itu dari pastor, maka orangnya membungkuk ya berlutut begitu ya, dengan satu lutut ditekuk atau kedua lutut ditekuk atau membungkuk secara dalam. Dan itu pemujaan
terhadap Tuhan. Bukan nyembah pastornya, tapi nyembah pada roti dan anggur yang mereka akui di situ ada kehadiran seluruh Kristus. Maka mereka betul-betul menyembah. Gereja karismatik yang dalam perjamuan kudus betul-betul pendeta dan tuannya mengelilingi meja tempat roti dan anggur sebelum perjamuan kudus dilakukan. Dan mereka betul-betul hurufnya sujud. Ini punya kegilaan yang sama. Bagi kita, saudara, roti dan anggur itu hanya simbol dari tubuh dan darah Kristus. Kalau simbol disembah, itu juga berkata, aku adalah pintu. Allah juga digambarkan sebagai batu karang. Ya sembahan itu semua batu karang dan pintu seadanya pintu dan sebagainya. Ya kegilaan, saudara, simbolnya disembah. Siapa suruh sembah simbolnya? Dan perkara kehadiran, kalau kita cuma percaya kehadiran roh dan Kristus, kita tidak percaya kehadiran jasmani dari Kristus. Kisah Rasul 3:21 mengatakan tubuh Kristus, manusia Kristus ya, seluruh manusia Yesus itu hanya ada di sorga. Sampai tiba waktu pembaruan berarti akhir zaman. Jadi yang hadir, Yesus sebagai Allah. Ya, tentu saja Bapak dan Roh Kudus tidak bisa terpisah. Mesti hadir juga. Tapi kita tidak percaya kehadiran manusia Yesus. Apalagi perubahan zat dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Kami tidak percaya hal seperti itu sama sekali. Dan kalau penyembahan dilakukan dalam roti dan anggur, kalau saya anggap itu penyembahan berhala. Itu benda kok. Simbol atau bukan simbol, saya tidak peduli mereka anggap perubahan zat. Saya tidak percaya itu. Jadi saya anggap itu penyembahan berhala. Sekarang 1379 saya lewati, hanya ada bagian yang saya warna hijau, tidak perlu. 1380 juga demikian. Lalu 1381, saya berikan yang ini warna biru, ada warna merahnya. Itu yang saya terjemahkan. Bahwa dalam sakramen ini ada tubuh Kristus yang sungguh-sungguh. Dan darahnya yang sungguh-sungguh. Merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh pengertian atau pikiran. Kata Santo Thomas. Tetapi hanya oleh iman yang bersandar atau berdasarkan pada otoritas ilahi. Ya, otoritas ilahi itu mestinya firman ya. Nah, yang dimaksud Santo Thomas. Ini adalah Thomas Aquinas tadi. Ini bisa terlihat dari catatan kaki. Karena dalam kutipan-kutipan itu ada catatan kaki. Dan waktu dilihat pada bagian akhir dari chapter itu bukunya Thomas Aquinas. Jadi, Santo Thomas yang mengatakan demikian. Disebut Santo si Thomas Aquinas dengan ajaran yang banyak amburadul dan karu-karuan, disebut Santo. Dan dia mengatakan ada tubuh Kristus sungguh-sungguh, darah Kristus sungguh-sungguh. Tidak bisa dimengerti oleh pikiran atau pengertian. Hanya bisa diimani. Saudara, kalau ini membicarakan Tritunggal yang memang melampaui pikiran. Kalau ini membicarakan kristologi, Kristus itu satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Itu memang melampaui pikiran karena dua-dua itu Allah. Maka bisa. Tidak bisa dimengerti sepenuhnya, diimani. Tapi dalam sakramen ini tidak ada Allah apapun, saudara ya. Ini roti dan anggur ini bukan Allah. Bahkan tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya itu bukan Allah, itu manusia Yesus kan. Jadi mestinya ini tidak melampaui akal atau pengertian kita.
Tapi dia mengatakan ini melampaui, ini tidak bisa dimengerti. Dan hanya oleh iman disandarkan pada otoritas ilahi, pada firman. Sayangnya, tafsiran mereka sama sekali salah. Saudara, kita sudah melihat antara satu perbandingan ya, antara transubstantiation atau perubahan zat yang Yesus lakukan dalam melakukan mujizat di Kana. Berubah menjadi anggur. Bukan hanya zatnya berubah, tapi penampilannya, rasanya, baunya, semuanya berubah. Dibandingkan dengan transubstantiation dalam gereja Katolik. Mereka mengakui pada waktu mereka melakukan komuni, terjadi satu mujizat. Perubahan zat namanya. Roti dan anggur. Betul-betul kata mereka berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan Kristusnya hadir secara keseluruhan, baik manusia Yesus maupun Yesus sebagai Allah hadir semua. Tapi anehnya, eksistensinya tetap, penampilan, rasa, bau, dan sebagainya tetap roti dan anggur. Dan anggurnya tetap bisa memabukkan kalau diminum banyak. Pikirkan saudara, dari perbandingan ini, yang mana yang saudara betul-betul anggap sebagai transubstantiation? Betul-betul perubahan zat itu yang mana? Dan ingat dari pelajaran tadi saudara ya, kita tidak membutuhkan kehadiran Kristus secara jasmani di dunia ini. Dan itu tidak akan ada. Dia sudah naik ke surga dan dia tetap ada di sana sampai kedatangan kedua kali. Kita percaya kehadiran rohani dalam perjamuan kudus kita secara khusus. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kebaktian kita, selama itu bukan kebaktian kita sesat, selama memang firman Tuhan dan Injil yang benar diberitakan, percayalah, dia hadir secara rohani. Karena saudara, dalam setiap kebaktian, biarpun acara ini melalui Zoom atau streaming atau apa, dan saudara sendirian di rumah, harus ada pemeriksaan hati saudara ini bagaimana. Sadar akan kehadiran rohani dari Allah Tritunggal. Dan kalau ada hormat, penyembahan yang sungguh-sungguh, serius. Apa salah-salahan karena saudara sendirian dan di rumah sendiri, tidak ada orang lain. Bersikap sembarangan tapi dalam satu kebaktian, itu merupakan dosa. Datang terlambat dalam kebaktian kelihatan orang. Terlambat dalam ikut kebaktian Zoom dan sebagainya, online, oh ya online, tidak kelihatan siapa-siapa, oh tidak apa-apa. Memang saya tidak melihat, jemaat yang lain tidak melihat. Tapi yang hadir secara rohani, Tuhan, dia melihat semua. Termasuk hati saudara, kalau ada sikap tidak hormat, apapun. So, jangan main-main dalam kebaktian. Dia selalu hadir. Dalam kehidupan saudara, dia selalu hadir. Dan bukan hanya dalam hal kebaktian, kita harus hormat dan sebagainya. Dalam hal kita menghadapi bahaya, menghadapi sesuatu yang menakutkan, dia tidak ada secara jasmani, tapi dia hadir secara rohani. Tetaplah percaya. Dan karena itu, bisa tetap tenang dalam problem, penderitaan, bahaya apapun. Tuhan bukan hanya Yesus, tetapi Allah Tritunggal seluruhnya sebetulnya hadir secara rohani.
Kalau saudara memang anak Tuhan, apa yang saya takutkan? Apa yang saudara gelisahkan? Pada tengah-tengah pandemi semacam demikian, yang hadir itu Allah Tritunggal. Kalau saudara memang betul-betul anak, dan jangan takut, jangan khawatir, tetap tenang dan selalu bersikap hormat kepada Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar sebagian firman berkenaan dengan kehadiran-Mu secara rohani, sekalipun secara jasmani tidak, juga berkenaan dengan perubahan zat dan doktrin dari Gereja Katolik. Ya, dengan tahu perbedaan doktrin, kami juga bisa bersikap dengan lebih baik dalam perjamuan kudus, mengikuti yang lebih baik, dan mengubah juga penyembahan berhala kalau memang itu ada dalam orang-orang atau gereja-gereja tertentu, membuang hal itu, dan percaya hanya kehadiran rohani, dan bukan jasmani religius, dan tidak percaya perubahan zat apapun. Tapi Tuhan, dengan penyertaan-Mu secara rohani, tolong dalam kebaktian atau pelayanan kami sadar akan hal itu, membuat kami hormat dan betul-betul serius dengan motivasi yang murni dalam setiap pelayanan, kebaktian, dan sebagainya. Dan kalau kami menghadapi hal yang tidak enak, apakah itu penderitaan, apakah itu sesuatu yang menakutkan, atau rasa sakit, atau apapun, tolong kami juga tetap mengingat akan kehadiran-Mu. Dan biarlah saat itu kami bisa ditenangkan oleh kehadiran-Mu, sekalipun itu secara rohani, tapi tetap tidak berkurang sedikit pun dalam hal kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.